Oke, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, jumpa lagi pada video yang ketiga ini. Pada pertemuan kali ini akan saya bahas apa yang berkaitan dengan himpunan bilangan bulat ya, dan beberapa sifat-sifat khususnya berkaitan dengan pembagian bilangan bulat. Tentunya hal ini pasti kalau kita ngomong pembagian berkaitan dengan partisi. Ujung-ujungnya nanti itu istilahnya yaitu apa yang dikenal, sangat terkenal dengan nama bilangan bulat modulo. Semoga masih ingat apa yang saya sampaikan pada video yang pertama atau yang kedua ya, berkaitan dengan relasi dan relasi ekivalen. Pada pembahasan relasi ekivalen, masih ingat, hal itu berkaitan dengan apa yang namanya satu kelas ekivalen dan akhirnya membentuk suatu yang namanya partisi. Dalam hal ini kita akan kaji apa yang telah dibahas tersebut berkaitan dengan himpunan bilangan bulat. Oke, semoga saudara-saudara dan para pemirsa tetap sehat ya, tetap semangat untuk mengikuti video kali ini. Akan saya tampilkan materi. Oke. Di materi itu sebenarnya jadi satu ya, pembahasan yang berkaitan dengan relasi ekivalen dan himpunan bilangan bulat ya, satu file ini. Sehingga kalau kita running cukup cukup mungkin agak lama ya. Beberapa perintah yang berkaitan dengan agama. Kita cari di sini himpunan bilangan bulat. Kita sudah bahas semua ya. Relasi ekivalen dan contoh-contoh. Oke, ini himpunan bilangan bulat. Oke, ini kita sudah bahas. Ini himpunan bilangan bulat. Oke, himpunan bilangan bulat secara simbol dinotasikan oleh set ini. Dan kita bahas beberapa sifat dasar dari bilangan bulat ya. Dan hal ini akan menjadi suatu hal yang penting pada pembahasan berikutnya ya. Terutama berkaitan dengan struktur aljabar ya. Di mana himpunan bilangan bulat set ini akan memainkan peran penting bagi suatu model dasar ya. Bahasan kita mulai dengan sifat relasi urutan ya. Jadi relasi kita sudah bahas, tapi hal ini dikaitkan dengan apa yang namanya sifat urutan. Dan mengenai urutan, sekilas kita bahas dulu pada saat kita mengenalkan pasangan terurut ya. Tentunya dalam hal ini tidak banyak hubungannya dengan hal itu yang dimaksud dengan pasangan terurut dengan relasi urutan. Kemudian kita lihat beberapa sifat yang melibatkan operasi yang sudah dikenal, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebagaimana yang kita lihat atau kita dengarkan di awal pembahasan saya tadi. Kalau kita lakukan pembagian pada himpunan bilangan bulat itu nanti apa yang berkaitan dengan apa namanya modulo ya. Yaitu prinsip hal ini yang sudah kita kaitkan dengan kita bahas sebagai relasi ekivalen. Dan pada contoh pembahasan sebelumnya kita sudah berikan bahwasanya modulo 2 kalau nggak salah ya, itu juga memenuhi kriteria
relasi ekivalen. Masih ingat ya? Akhirnya diperkenalkan struktur aljabar baru terkait erat dengan bilangan bulat. Yang mana ini yang kita sebut yang baru saja saya katakan tadi, yaitu bilangan bulat modulo n. Untuk setiap n-nya itu lebih besar 1. Jadi nanti n-nya 2 modulo 2, n-nya 3 modulo 3. Dan itu tentunya pasti berkaitan dengan apa yang namanya pembagian bilangan bulat. Nah, sehingga nanti ada beberapa hal berkaitan dengan apa kita turunkan suatu fundamental dalam bilangan bulat itu yang berkaitan dengan apa algoritma pembagian Euclid. Oke, ini satu hal apa yang penting pengertian ini. Bilangan bulat itu mengenal sesuatu apa yang dinamakan terurut secara baik. Oke, kita coba dulu apa tampilkan supaya nanti kalau nulis memudahkan. Saya apa? Mencari apa? Tulis saya. Oke, ini sudah tampil. Saya cari. Nah, ini. Maaf, ini belum saya siapkan. Ini kita coba apa? Oke. Oke, kita siap sekarang. Apa yang dimaksud dengan dapat terurut secara baik pada himpunan bilangan bulat itu? Yang pertama kita lihat himpunan bagian daripada himpunan bilangan bulat, yaitu apa? Yang kita notasikan dengan N, ya. Yaitu elemen-elemen himpunan bilangan bulat positif, ya. Dan sebagaimana kita kenal secara dasar, ya, dia kita bisa urutkan 1 yang lebih besar berikutnya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini yang dinamakan apa? Himpunan bilangan bulat yang sebagian ini, ya, N, itu terurut. Jadi kalau kita lihat, kalau kita menuliskan 2 ya, bilangan bulat 2 ini, pasti kita bisa tahu setelahnya langsung, ya. Itu pasti 3. Dan sebelumnya langsung itu pasti 1. Itu yang nanti yang dikatakan terurut secara baik, ya. Jadi kita bisa menyebutkan dengan pasti ya Pak, kalau ada bilangan bulat apa dalam hal ini anggota N, ya, N-nya itu yang positif ini. Sembarang kita sebutkan katakanlah A, ya. Pasti kita tahu setelahnya A itu ditambah 1, A plus 1, dan sebelumnya pasti minus 1. Nah, hal ini yang berkaitan dengan apa yang dinamakan terurut secara baik. Tidak seperti apa himpunan bilangan rasional katakanlah, ya. Dalam hal ini pecahan, ya. Itu struktur nanti itu kita bicarakan, ya. Himpunan bilangan pecahan itu terkonstruksi daripada himpunan bilangan bulat, ya Pak. Katakanlah P per Q, ya. P-nya itu bilangan bulat, Q-nya itu bilangan bulat tapi tidak boleh 0. Nah, kalau saudara menyebutkan katakanlah setengah, ya, itu pecahan, ya, dalam hal ini bilangan rasional. Siapapun
tidak akan bisa menyebutkan berapa setelah setengah itu. Maksudnya langsung ya, urutannya langsung seperti bilang bulat N ini. Kalau 10 saudara bisa menyebutkan langsung, setelahnya 10 itu pasti 11. Sebelumnya pasti 9. Tetapi kalau pecahan setengah, setelahnya langsung itu berapa ya? Dia mengatakan yang lebih besar. Setengah berapa? Pecahan berapa? Gitu. Sebelumnya setengah itu apa ya? Setengah kurang berapa? Nah, itu. Pastinya itu langsung ya urutan. Jadi kita hanya mengenal untuk bilangan rasional itu apa ya, kita menyebutkan setengah itu ya setelah setengah itu ya yang lebih besar dari setengah ya. Berapa itu eh, kita hampir tidak mungkin menyebutkan seperti bilang bulat N ini ya. Itu langsung setelahnya dan langsung sebelumnya. Oke, untuk kasus ini kita bahas apa yang berikutnya. S itu adalah apa? Himpunan bagian daripada N, di mana S tidak kosong, bukan himpunan kosong. Dan N sembarang anggota N besar. Nah, tentunya N bisa 1, 2, 3, sampai N. Sehingga untuk kalau kita mempunyai sembarang himpunan bagian, kita gambar ini secara apa katakan ini, mungkin kita punya ini mulai apa 1 dan seterusnya ini himpunan N. Kalau kita ambil sebagian di sini S, kita mulai ini ke sana, maka dipastikan apa? S itu mempunyai elemen terkecil. Setiap sembarang himpunan bagian S daripada himpunan N, itu pasti ada elemen terkecilnya. Nah, sifat ini dipastikan kita bisa temukan karena apa? N itu terurut secara baik. Nah, ini dinamakan suatu aksiomatik. Jadi katakanlah kalau kita mempunyai himpunan bagian, terserah mau dipotong di sini berapa. Pasti ada elemen terkecil atau urutan yang pertama setelah diurutkan secara menaik. Karena apa? Di N itu mengenal apa? Terurut secara baik. Sehingga kalau kita urutkan S-nya mulai dari awal sampai apa? Ya kita nggak tahu. Ujung akhirnya mungkin dia himpunan yang tak berhingga banyaknya. Nah, yang awal itu adalah elemen yang terkecil, itu yang dinamakan aksiomatik daripada himpunan terurut secara baik, yaitu pada himpunan N, setiap himpunan bagian tidak kosong daripada N itu pasti mempunyai elemen minimal atau yang terkecil. Dan ini tentunya bisa kita lakukan hal yang sebaliknya ya, kalau kita ambil himpunan bagian yang apa daripada Z, Z-nya itu ini 0 tentunya ya. Dan kalau kita ambil himpunan yang kita mulai -1, -2, dan seterusnya ini. Dan ini kalau kita himpun, ya himpunan bilang bulat negatif ini. Dan kita ambil himpunan sebagian daripada himpunan bilang bulat yang negatif ini. Sama seperti ide yang sebelumnya, dia terurut secara baik. Tentunya kalau kita lihat dari apa? Dari kiri ke kanan, ya. Dan kita lihat sebaliknya, kita melihatnya ini dari apa? Dari kanan ke kiri. Nah, tadi dari kiri ke kanan. Maka setiap himpunan bagian di sini, bulat-bulat negatif ini, pasti mempunyai elemen yang terbesar.
terkecilnya berapa gitu ya, mungkin dia tak beringat. Kita tidak bisa mengatakan apa yang awal dalam hal ini. Tentunya dalam ini elemen yang paling akhir setelah diurutkan ya. Jadi kebalikan daripada apa? Dengan himpunan bilang bulat positif tadi. Itu yang dinamakan aksiomatik dari bilang bulat secara umum ya. Oke, jadi kalau yang kita ambil yang positif, bilangan bulat itu, lalu kita ambil sebagian dari bilangan bulat, pasti apa? Setelah kita urutkan pasti ada elemen yang terkecil. Tapi sebaliknya kalau kita ambil himpunan bilangan bulat negatif dan kita ambil himpunan bagiannya, pasti dia mempunyai elemen yang terbesar. Karena itu terjadi disebabkan di bilangan bulat itu berlaku apa yang kita namakan terurut secara baik. Itu yang dimaksud apa? Himpunan bulat terurut secara baik itu apa? Kita bisa menyebutkan bilangan bulat sembarang, apa saja. X, katakanlah bilangan bulat mau positif atau negatif. Pasti kita bisa mengungkapkan setelahnya langsung itu pasti X plus 1. Sebelumnya langsung itu pasti X min 1. Itu bedanya keterurutannya dengan apa? Himpunan bilangan bulat yang lain. Ini terurutan yang demikian itu dinamakan terurut secara baik. Akibat itu kita dapatkan suatu aksiomatik yang dinamakan apa? Pada himpunan bilangan bulat positif, kalau kita ambil sebagian pasti elemen bagian tadi itu mempunyai elemen yang terkecil ya. Himpunan bagian yang daripada apa? Himpunan bilangan bulat positif itu. Sebaliknya yang kalau kita ambil himpunan bilangan bulat negatif dan kita ambil himpunan bagiannya, pasti kita temukan satu elemen yang terbesar. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami. Kita coba dari hal ini ya nanti apa yang berkaitan dengan apa beberapa hal sifat atau apa ini apa itu kita detailnya kita bahas di dalam pertemuan kuliah. Oke, termasuk ini kita bahas ini ya terma prinsip induksi matematik ini nanti apa bisa kita ikuti dalam kuliah ya. Oke. Nah, ini yang apa? Yang konsentrasi kita yang berikutnya. Algoritma pembagian ya, dalam himpunan bilangan bulat ya yang kita bicarakan ini. Pada sekolah dasar ya, kita terap sejak di sekolah dasar dengan proses pembagian apa yang kita kenal kalau kita membagi itu biasanya kita gunakan apa yang namanya porokabit mungkin ya atau istilahnya pembagian panjang ya contohnya misalnya kita, kita berikan aja ini jadi kita melakukan apa sih porokabit itu sebenarnya kalau apa kita mempunyai 30 katakanlah ya kita bagi katakanlah 7 ya misalnya. Ini kita dapatkan di sini 30 bagi 7 itu hasil baginya itu adalah apa? 4 ya. Lalu di sini kita kalikan ini 28 saya kira. Nah, ini kita kurangi lalu ini 2. Stop. Ini karena lebih kecil, 2 lebih kecil daripada 7 kita stop di sini. Nah, proses ini sebenarnya algoritma pembagian apa? Yaitu 30 kalau dibagi 7 itu hasil baginya ini adalah ini 4. Ini sisanya. Bisa ditambah apa? 2.
Dan kita bisa selidiki ini 4 kali 7. Ini adalah 28 ditambah 2, 30. Ini adalah apa? Pembagi. Ini adalah hasil bagi. Ini adalah sisa. Dan terlihat di sini sisa tidak pernah melebihi 7. Dan sisa itu bisa 0. Artinya kalau 0 itu pembaginya itu merupakan apa? Bisa membagi 3 karena sisanya 0. Dalam hal ini 7 itu tidak bisa membagi 30 karena ada sisa. Jadi 30 dalam hal ini bukan kelipatan 7. Beda kalau kita mau membagi 30 dengan apa? Dengan 2. Kita tahu ini 15 ya. Ini tentunya 30 langsung, sisanya 0. Nah, kita bisa lihat di sini 30 dibagi 2 itu adalah apa? Hasil baginya 15, sisanya 0. Oke. Hal ini nanti yang berkaitan dengan apa yang dinamakan apa? Bilangan bulat modulo. Dan ini adalah algoritma ya. Kita menulis pembagian panjang atau porogapit ini. Yang kita kenal sebenarnya itu sejak kecil kita namakan porogapit. Tapi mengapa hal ini bisa kita lakukan, katakanlah ini dikurangi. 30 kurangi 28. Mengapa kita melakukan algoritma seperti ini? Itu bisa kita lihat di dalam apa? Teorema algoritma pembagian. Oke. Nanti apa? Kita tidak apa? Bahas buktinya ya. Mungkin hanya kita apa? Tekankan pada pengertiannya. Pembahasan detailnya itu mengenai bukti kita bisa dapatkan di dalam perkuliahan. Oke. Jadi seperti ini ya contoh ini. 924 kalau dibagi 105 hasilnya 8, hasil baginya sisanya 84. Dan 84 ini kurang daripada apa? Pembaginya. Pembagian itu juga berlaku juga untuk hal yang negatif ya, bilangan negatif ya. Min 10 dibagi 3 itu hasil baginya minus 4, sisanya 2. Dan ini mengindikasikan apakah setiap bilangan bulat yang kita bicarakan bilangan bulatnya. Kalau dibagi bilangan bulat yang lain dengan catatan pembaginya enggak 0, itu apakah selalu ini berlaku ya? Kalau tidak habis, maksudnya sisanya ya, habis dibagi, sisanya 0, atau ada sisa, ya sisanya itu tidak melebihi besarnya pembaginya. Apakah memang demikian? Iya. Nah, ini bisa apa? Dibuktikan dalam teorema berikut ini. Tapi kita tidak bahasnya bukti ini. Nanti idenya saja kita berikan. Jadi di sini ada sembarang bilangan bulat dan B juga sembarang bilangan bulat. Nih, untuk kasus ini supaya ini B-nya enggak 0 ya, kita mulai dengan apa B yang lebih besar. Sama dengan 1. Bagaimana kalau negatif asalkan kan 0? Bisa. Tahu bilangan positif itu kan, bilangan negatif itu kan kalau kita negatifkan kan positif. Kita bisa menggunakan hal itu. Sehingga di sini sembarang bilangan bulat A kalau dibagi B, B-nya harus memenuhi kriterianya dulu ya. Maka ada dengan tunggal bilangan bulat Q dan R yang memenuhi apa? A itu sama dengan Q kali B ditambah R. Seperti yang telah kita katakan tadi, ini arti yang lain itu A kalau dibagi B, hasil baginya Q, ini sisanya.
Sisanya bagaimana? Sisanya itu adalah R ini tidak pernah melebihi pembaginya dan bisa nol. Nah, ini buktinya. Kita bahas buktinya, idenya saja ya. Jadi ide di sini itu berdasarkan urutan. Ini kan bilangan bulat positif tadi ya. Bilangan bulat positif, sebagian bilangan bulat positif itu pasti mempunyai elemen terkecil. Ini idenya dari sana. Nah, saat ini kita tidak membahas bukti ini. Kita gunakan saja ya dalam hal ini. Nah, karena konsentrasi kita sebagaimana kita bahas sejak awal dari video itu adalah untuk implementasi apa yang kita bahas ini di dalam Sagemat. Nah, ini juga kalau bagaimana B-nya itu secara umum tadi yang positif. Kalau secara umum tidak sama dengan 0, ya kita sekarang B-nya itu kan kita nggak tahu B positif atau negatif ya, tetapi harga mutlaknya pasti positif. Jadi tetap memenuhi kriteria tadi dengan kriteria sebelumnya apa? Kalau A dibagi, nah, ini salah saya kira ya ini. Nah, oke, kita bisa apa? Betulkan di sini kalau A dibagi B, ya, tentunya apa nanti uh, hasil baginya G, sisanya R. R-nya tidak pernah melebihi besarnya pembagi. Oke, mumpung di sini dan kita betulkan aja ini. Ini itu adalah apa? B ya. Ini tentunya sisanya. Oke. Oke, saya kira ini benar. Yaitu A kalau bagi B, B-nya sekarang tidak sama dengan 0. Tadi tidak sama dengan 0, tapi yang kita ambil positif. Dengan dasarnya sebelumnya, ya kita ambil aja harga mutlaknya B-nya. Ini sisanya tidak akan pernah melebihi harga mutlak dari pembaginya. Dasar ini pembuktiannya tentunya apa? Di rumah sebelumnya. Oke. Nah, beberapa pengertian ini, fundamental ini, saya kira apa? Kita bisa lakukan apa? Pengertian-pengertian ini. Jadi istilah ini adalah apa? A bisa membagi B atau B bisa dibagi oleh A. Kapan itu bisa terjadi? Dalam hal ini pembaginya tidak nol ya ini. Itu kalau apa? B itu kelipatan daripada A sekiannya ya. Berarti kita bisa temukan bilangan bulat yang lain, katakanlah C, sehingga A kali C itu sama dengan B. Ini pengertian A bisa membagi B atau B bisa dibagi A. Nah, kalau ini apa? A tidak bisa membagi B ya. Kita coret tanda bagi ini. Beberapa sifat ini terma ini kita bisa apa? Lihat di dalam apa? Kuliah. Jadi bahwasanya kalau ini bilangan bulat, maka A itu 0 itu selalu bisa dibagi oleh A. Tetap catatannya A nggak 0 tadi ya. Dan 1 itu selalu bisa membagi bilangan bulat apa saja ya. Dan A itu pasti bisa membagi A itu sendiri. Lalu di sini A itu bisa membagi plus minus 1. Mungkin ini bilangan bulat 1 atau minus. Itu bila itu terjadi kalau A-nya juga mungkin plus 1 atau mungkin min 1. Ini kalau A bisa membagi B, maka A kali C itu juga pasti bisa membagi B kali C. Dan seterusnya saya kira apa ini kita bisa ikuti. Yang terakhir ini yang nomor 6 ini cukup apa penting di dalam apa
normal bilangan bulat untuk apa pembagiannya. Nah, di sini kita lihat apa C bisa membagi A dan C bisa membagi B, maka dipastikan C itu bisa membagi AX plus BY. Ini artinya kombinasi linear. Kombinasi linear A kali X ditambah B kali Y. Ini pasti bisa dibagi oleh C asalkan apa? A bisa dibagi oleh C, B bisa dibagi. Sehingga kalau A kita kalikan X bilangan bulat, sembarang ini bilangan bulat. Dan B itu kita kalikan dengan Y, sembarang bilangan bulat Y. Kita tambahkan hasil ini. Maka ini hasil tambah ini bisa dibagi oleh C asalkan masing-masing A dan B itu bisa dibagi oleh C. Oke. FPB ini pembagian persekutuan. Ini juga nanti kita bisa lihat bagaimana kita menggunakan FPB ini dengan algoritma pembagian. Tidak seperti pada sekolah dasar atau sekolah menengah ya. Biasanya banyak FPB itu cara mencarinya itu dengan pohon faktor ya akan sulit. Pohon faktor itu suatu hal sebenarnya ya sebaiknya perlu diterangkan agak detail ya, karena itu proses coba-coba. Proses coba-coba itu dalam matematik itu suatu hal apa yang tidak sangat diperkenankan ya. Karena coba-coba itu kan kalau suatu hal menyangkut hal agak besar itu sudah sangat sulit. Berapa cara untuk menentukan apa percobaan itu ya. Tapi kalau kita menggunakan algoritma pembagian dengan pengertian teorema yang telah kita bahas tadi, cukup sederhana untuk menyelesaikan FPB. Oke, ini kan kita faktorkan ini. Ingat pemfaktoran itu satu hal yang sangat mahal untuk mencari faktor satu bilangan bulat itu. Jadi ini FPB itu nanti adalah apa? Faktor persekutuan apa? Terbesar dari dua bilangan bulat ya, A dan B. Jadi pembagi persekutuan terbesar, pembagi atau faktornya. Jadi maksudnya apa? Pembagi persekutuan terbesar dari A dan B itu adalah apa? Harus memenuhi kriteria ya A tentunya bisa dibagi oleh D. B itu bisa dibagi oleh D kan. Ini artinya apa? D itu masing-masing merupakan faktor daripada A dan B. Bisa katakan faktor iya dalam hal ini maknanya itu adalah apa? Masih ingat tadi yang kita tulis dalam bentuk yang lain. Ini maknanya adalah Pak A itu pasti sekiannya D. D kali katakanlah A1 ini hasil bagi. Ini adalah pembagi karena A bisa membagi D dan juga apa? Tentunya B itu juga merupakan katakanlah ini B1 kali D. Karena D bisa membagi B. Nah, dengan kata lain, ya A itu merupakan faktornya A. Apa D itu merupakan faktornya A. Begitu juga D ini juga faktor daripada B. Bisa membagi itu juga gitu. Yang kedua apa? Kalau di sini untuk sembarang bilangan bulat C, ternyata bilangan bulat C ini juga bisa membagi A dan juga bisa membagi B. Ini dalam hal ini karena D itu dinamakan yang terbesar, maka apa? C ini juga bisa membagi D. Jadi kalau ada pembagi persekutuan yang lain, dalam hal ini, yang tadi ini pembagi persekutuan daripada A dan B itu adalah D. Kalau ada yang lain ini kan, maka yang lain itu pasti bisa membagi D. Makanya ini adalah yang terbesar, pembagi persekutuan yang terbesar dari A dan B. Itu adalah pengertian daripada apa?
Oke, dalam hal ini kita tidak menggunakan cara untuk menentukan FPP dari apa? Dua bilangan bulat A dan B itu dengan cara coba-coba yaitu pohon faktor. Bisa kita lakukan dengan apa? Algoritma pembagian. Oke, faktor persekutuan terkecil daripada apa? Terbesar, maksud saya, maaf ya. Daripada bilangan bulat A dan B itu kita tulis FPB. Yaitu singkatan dari faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat A dan B itu kita namakan. Ini notasinya. Oke, saya sambil apa gitu. Nah, ini secara matematik itu dijamin eksis. Ini kalau kita lihat tadi kita menggunakan apa? Kombinasi linear ya. Sifat yang telah kita bahas tadi. Ini juga kombinasi linear. Ini sangat penting ya dalam teori bilangan. FPB itu eksis dan tunggal ya ini. Dan FPB daripada A dan B itu juga merupakan suatu kombinasi linear daripada apa? A dan B. Ini sifat penting ya kita bahas apa di dalam kuliah untuk apa buktinya ini. Oke, ini bagaimana kita mencari FPB daripada apa? Dua bilangan bulat katakanlah 84 dan 60. Itu tidak perlu kita menggunakan apa? Pohon faktor ya, kita cari. Kita faktorkan. Lalu kita cari faktor persekutuan dari 84 dan 60 yang sama yang terbesar. Itu adalah PB-nya dengan pohon faktor. Tapi di sini lakukan saja algoritma pembagian. Yaitu yang besar karena ini dijamin. Diberikan bilangan bulat 84 dan 60. Maka 84 itu kalau dibagi 60 itu gunakan aja algoritma pembagian. Hasil baginya 1, sisanya 24. Sisanya tidak melebihi daripada pembaginya. Sampai lakukan hal ini sampai dia itu 0 sisanya. Mengapa hal ini dijamin? Karena itu keterurutan dari bilangan bulat. Sifat keterurutan secara baik dari bilangan bulat. Pasti nanti kalau kita lakukan sisa, yang berikutnya ini sisa ini 24 itu gunakan untuk membagi 60. Dan ini dijamin pasti 60 kalau dibagi 24 itu hasil baginya pasti ada yaitu 2. Dengan algoritma pembagian saudara bisa gunakan porokapit dalam hal ini atau pembagian panjang. Dan ini sisanya. Sisa tidak melebihi pembaginya ini 24. Lakukan sekali lagi 24 dibagi 12. Hasil baginya 2, sisanya 0. Stop, berhenti di sini. Dan hal ini menunjukkan FPB daripada apa? 84 dan 60 itu adalah yang terakhir tadi ya, hasil pembagiannya itu adalah apa? 12. Karena ini kalau 12 kita gunakan untuk membagi 24, sisanya 0. Kita stop. Algoritma berhenti. Nah, di sini kita dapatkan FPB-nya itu adalah apa? Maaf, ini saya hapus ya. Itu adalah 24. Apa? 12. Jadi FPB daripada apa? 8, 6, dan 60 itu adalah 12. Dan itu pasti yang terbesar. Dalam hal ini pasti 86 itu bisa membagi 12.
apa 12 itu bisa membagi 86, maaf ya. Itu kalau kita kalikan itu hasilnya berapa ini? 18 dibagi 6, 60 dibagi 12 itu adalah 5 ya. Sedangkan kalau 86 dibagi 12 itu berapa? Ya yang bisa cepat. 86 ya. 86 dibagi 12. Di 8 ya. Ini kali ini 6 ya. Lebih 8 ya. Terlalu besar. Jadi berapa? Oh, ini salah ya, bukan 86 ya. Tadi 84, makanya kok agak sulit. Ini berarti kita ketahuan di sini kita nulis salah ya. Oke, kita betulkan rombong di sini. Ini 84 bukan 86. Oke. Nah, ini ya. Nah, dengan begitu makanya kok sulit tadi ya. Kita lihat di sini. Mana? Nah ini, ini yang pasti mudah sekarang. Yaitu 84 itu kalau dibagi apa? Dibagi 12. Ya ini pasti 7 ya. 4, ini apa? 8. Jadi benar bahwasanya 12 itu bisa membagi 84 dan 60. Dan dia membagi persekutuan yang terbesar. Oke. Ya mudah-mudahan ini juga apa bisa apa praktekkan dalam tingkat menengah ya. SMA atau SMP ya, HPB ini. Tidak hanya menggunakan cara uh, pohon faktor ya. Nah, ini terma algoritma pembagian itu dikenal dengan nama apa algoritma Euclid. Nah, ini mengapa dijamin dan pasti nol itu adalah sebenarnya keterurutan secara baik dari bilangan bulat yang telah kita jelaskan. Oke, kita bisa apa lanjutkan ini ya buktinya ini kita tidak apa berkonsentrasi pada apa masalah bukti ini. Ini juga ya. Jadi kalau kita memfaktorkan ini ya cara pohon faktor akan lama. Ini masih kecil bilangan ini. Kita coba walaupun begitu memfaktor tidak begitu memudahkan ya. Tapi kalau kita langsung implementasikan 924 ini dibagi 105 yang besar dibagi yang kecil. Pasti kita bisa lakukan dengan gunakan aja Orokapit atau perbagian panjang tadi. Hasil baginya 5, 8, ini sisanya belum 0, lakukan lagi pembagian. Pasti nanti berhenti. Nah, sisanya 0. Nah, ini mengindikasikan nanti 21 itu pasti bisa membagi 924, begitu juga apa
bisa membagi 105 dan dia itu pembagi persekutuan yang terbesar. Dan ini juga apa? Mengenai kombinasi linear tadi, bahwasanya kita bisa nuliskan 21 itu adalah apa? Sekian 924 yaitu min 1 ditambah dengan apa? Sekian 105 yaitu 95 ditambah hasilnya sama dengan FBB-nya. Namanya apa? Hal ini kita bisa lacak ya, dari sini bagaimana kita mendapatkan apa? Min 1 dan 9 itu. Jadi FBB-nya ini 21 ya. Dan kita tahu 21 ya, itu sama dengan 105 dikurangi 84. Ini dari ini. Ini kalau kita apa? Jadi ini kita bisa lihat ini dari ini nih kita dapatkan yaitu 105 itu sama saja dengan apa? Dikurangi 84 itu sama dengan 21. Sedangkan dari sini ini kita dapatkan ini 84 itu adalah apa? 924 dikurangi tentunya ini. Jadi dari bawah kita ke atas ya. Lalu gabungkan hasil pertama dengan kedua didapat 21. Ini 21. Ini 105-nya tetap. Ya ini 84-nya itu kita ganti dengan ini. Dari hasil ini 84 ini. Sehingga kita dapatkan hitungan ini. Yaitu kombinasi linear dari 924 dan 105. Yaitu min 1 dan 9. Oke. Yang telah kita bahas. Jadi nanti dijamin FBB itu pasti sama dengan kombinasi linear daripada A dan B. Apa? Yaitu pasti kita bisa temukan bilangan bulat U, kita tambah A, kita temukan bilangan bulat V ditambah apa B, itu pasti hasilnya nanti bisa sama dengan FBB-nya. Bagaimana mencarinya? Bagaimana yang telah kita bahas yaitu gunakan algoritma pembagian lalu substitusikan dari bawah ke atas ya. Akan kita dapatkan apa? U dan V-nya sebagai kombinasi linear daripada apa? A dan B. Oke, ini saya kira apa? Hal-hal yang kita apa? Oke, lalu apa yang dinamakan prima relatif? Yang dinamakan prima relatif itu adalah apa? FBB-nya 1. Jadi katakanlah kalau kita mempunyai 4 ya, dan 5 ini. Jadi ini FBB-nya ini sama dengan 1. Yang bisa membagi 4 dan sekaligus yang bisa membagi 5 itu enggak ada yang lain yaitu hanya 1. Nah, maka dikatakan apa? FBB daripada 4 dan 5 itu adalah 1. Ini juga suatu pengertian yang penting ya kita gunakan apa dalam teorema untuk menentukan apa konstruksi daripada apa struktur dari bilangan bulat, termasuk sifat-sifat tidak hanya bilangan bulat secara umum nanti dalam grup, dan juga itu satu hal juga yang fundamental di dalam teori bilangan. Oke, ini kita tidak apa, kita tidak banyak membahas ini. Oke, ini pembagian ya. Jadi kita langsungkan aja pada apa hal yang kita namakan apa. Kalau tadi APB, yang ini apa? KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Itu di sini artinya apa? Ada dua bilangan bulat N dan M. Apa KPK-nya? Yaitu bilangan bulat N
yang mana dia merupakan kelipatan tentunya. L itu merupakan kelipatan N, sekaligus apa? L ini juga merupakan N. Kalau ada yang lain, kelipatan K, kelipatan N, maka apa? K itu juga merupakan kelipatan daripada L. Makanya L-nya itu adalah apa? Terkecil. Kelipatan yang terkecil. Jadi cara berpikirnya berbalik dengan apa? APB tadi. Kalau APB pembagi ya. Ya ini kelipatan. Oke. Algoritma ini juga apa? Cukup algoritma pembagian itu juga kita bisa gunakan hal itu. Karena nanti ada hubungan ya. Nah, di sini bahwasanya KPK dari dua bilangan bulat N dan M itu sama dengan APB dari N dan M itu sama dengan N kali M. Dari sini kita dapatkan, dari sini kita bisa dapatkan apa? Nah, yaitu KPK daripada apa? N dan M dan N katakanlah ini bisa kita buat sama dengan apa? M dikali N dibagi APB daripada M dan N. Nah, cukup kita menggunakan satu apa? Satu cara saja. Cara ini tadi kita sudah dapatkan dengan algoritma pembagian. Jadi tidak perlu untuk mencari KPK itu dengan pohon faktor. Oke. Kita berinjak pada apa? Yang berikutnya. Yang bulat modulo. Ya, itu juga dikenal dengan istilah kongruan modulo N ditulis A ini kita baca sama dengan B kongruen modulo N. Itu artinya apa? Jadi kalau A dibagi oleh N itu sisanya B. Sisa pembagiannya. Nah, dengan kata lain karena apa? Jadi kalau kita tulis dengan algoritma pembagian tadi masih ingat ini A kalau dibagi N pasti ada hasil baginya, saya namakan Q. Ini sisanya B. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat nah, dari sini kita dapatkan apa? A dikurangi B itu adalah Q kali N atau dengan kata lain apa? A dikurangi B itu habis dibagi oleh N karena merupakan kelipatan. Menulisnya ini kan ini makna yang lain daripada apa? Modulo N atau kongruan modulo N. Oke. Dan dalam hal ini kalau kita mempunyai apa? Bilangan bulat, kalau kita bagi N, kondisinya itu nanti pasti ada N kondisi, yaitu habis dibagi, ya, sisanya 1. Jadi ini kelipatan N ini pasti habis dibagi oleh N, ini N1 kelipatan N. Ini kelipatan N ditambah 1, ini sisanya. Kelipatan N ditambah 2, dan yang terakhir kelipatan N ditambah N-1. Jadi ada 6 ada N kondisi. Contoh konkretnya kalau kita mempunyai bilangan bulat, himpunan bilangan bulat, lalu dibagi 4, pasti nanti merupakan apa? Sisanya 0, sisanya ini 1, sisanya 2, 4 tadi ya. Dan sisanya 3 kurang 1 ya. Kurang 1. Dan sisanya 1. Sisanya 3, maaf ya. Nah, ini biasanya dinamakan Z4.
ini kelas partisi ini. Ingat pada pembahasan yang sebelum, makanya di awal awal pembahasan mengenai relasi, lalu relasi ekivalen. Jadi ini merupakan relasi ekivalen modulo N ini. Kapan? Kalau A min B habis dibagi N, sehingga nanti dalam hal ini kita lihat bahwasanya Z itu oleh bilangan bulat oleh pembagian 4, ya, Z dibagi 4 itu kondisinya ada 4 bagian ini. Yang ini kelipatan apa? 4, yang ini kelipatan 4 plus 1, ini kelipatan 4 plus 2, ini kelipatan 4 plus 3. Nah, dalam hal ini sangat memudahkan daripada kita bicara bilangan bulat, banyaknya tak beringat, tapi kalau di sini kita bicara hanya 4 kelas, yaitu yang habis dibagi, bilangan bulat itu, yang sisanya 1, kalau dibagi 4, sisanya 2, sisanya 3, nggak ada yang lain. Dan ini membentuk relasi ekivalen modulo itu. Makanya tidak heran nulisnya nanti Z dibagi oleh relasinya kelipatannya ini. Relasinya ini sebagai apa? Pembaginya, yaitu jadi Z dibagi N itu kan ini merupakan apa? Kelipatannya. Dalam hal ini nanti kita tulis ini sebagai apa? Bentuk ekivalen dengan Z4. Dalam grup nanti ini yang kita namakan dengan grup kuasi atau grup faktor. Hal yang fundamental ini. Oke. Dan beberapa hal memudahkan kita kalau kita menjumlah ini ya. Jadi nanti 0 ditambah 1, 0. 1 ditambah 1, 2. Dalam modulo ini. 2 ditambah 3, 5. Ya. Itu nanti hasilnya. Sisanya apa? 5 itu kalau dibagi 4 sisanya 1. Jadi 2 tambah 3 itu pasti apa? 1. Sangat memudahkan hal ini. Padahal di sini bilangannya itu cukup besar ya. Kelipatan 4 ditambah 3 itu banyak bilangannya itu. Himpunan-himpunan. Tapi apapun itu karena dia itu ekivalen, siapapun yang kita pilih tidak masalah bilangan apa saja di sini. Kelipatan 3 ditambah apa? Kelipatan 4 ditambah apa? Jadi contohnya ini. Pilih saja apa saja. Kelipatan 4 ya. 4K1 ya. Sisanya 3 ini. Kalau kita tambah dengan kelipatan berapa? 4, katakanlah K2. Yang satu sisanya dapat 2. Dan ini kan kalau kita kumpulkan ini kan kelipatan 4. Kelipatan 4 ditambah kelipatan 4 kan berapa? Kelipatan 4. Lalu ini kalau yang ditambah ini kan tinggal ini saja. Kelipatan 4 ditambah apa? 5. Nah, 5 itu kan kalau kita tulis kelipatan 4 kan lebihnya 1. Sehingga kelipatan 4-nya kita kumpulkan berarti kelipatan 4 plus 1. Jadi ini tidak peduli bilangan apa saja. Itu bentuk yang di sini atau di sini. Itu cukup kita lihat seolah-olah 2 ditambah 3 lalu bagi 4 sisanya berapa. Siapapun yang apa? Yang muncul di sini. Nah, itu apa? Memudahkan kita dalam apa? Komputasi ya, dan akan cepat tentunya. Daripada kita menghitung suatu bilangan yang besar di sini, di kelipatan 4 ditambah 3, yang satunya apa? Bilangnya cukup besar, kelipatan 4 ditambah 2, ditambah baru nanti dibagi 4 dicari sisanya. Terlalu lama algoritma itu. Cukup representasinya yang muncul kita tambah, lalu
bagi 4 cari sisanya. Oke. Oke, kita menginjak pada apa? Hal berikutnya bisa langsung ke Saga mungkin kita nggak tahu. Nah ini, oke kita coba sekarang kita ke Saga ya. Kita mau menampilkan di sini apa? Kita lihat ya kita tampilkan di sini yaitu bilangan apa yang 50, 55 sampai 95 ini masih ingat ya cara menampilkan ini. Itu ini mau menampilkan apa? 50 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai katakanlah nanti yang paling besar itu 100 kata kita nulisnya begini 50 ini sampai 100 lalu apa tambahannya itu adalah 5 ini perintahnya 50 oke. Di 100 itu di bawah 100 ya 50 sampai apa 100 tapi 100-nya nggak ikut dan tambahannya itu adalah 5 ini. Oke, kalau kita mau menampilkan list daripada apa bilangan yang baru kita buat itu adalah ini, masih ingat ya perintah list. Oke, untuk menampilkan bilangan bulat ya, itu ZZ di dalam apa? Dan untuk menentukan ya, apakah setengah anggota Z, Z-nya tadi kita sudah definisikan ini tadi untuk menampilkan bilangan bulat itu perintahnya ZZ ya. Maka apakah tahu Saga kalau setengah itu bukan di dalam Z? Tahu dia. Ini false. Apakah akar 2 di dalam Z? Juga tidak ya. Apakah 2 di dalam Z? Dia akan tahu di sini. Oke. Lalu ini kalau kita mau menampilkan ya bilangan bulat ya, integer range ini ya. Range-nya 50 mulai 54 ini sampai tak hingga tapi apa? Stepnya 3 ya. Jadi ini maksudnya 54 ditambah 3 57 lalu tambah 3 lagi terus sampai tak berhingga ya. Jadi kita tampilkan di sini ini kan 54 57 terus sampai tak berhingga. Kardinalitasnya pasti tahu Saga di sini yaitu dia tak berhingga. Yaitu kardinalitas daripada himpunan bilangan bulat ini tadi. Yang ini kardinalitas daripada I itu juga tak berhingga. Harus tak berhingga. Oke, lalu ini satu catatan penting. Masih ingat dulu kita mau menentukan himpunan bagian itu perintahnya is subset ya. Dan dia itu hanya berlaku untuk bilangan himpunan bilangan yang berhingga ya. Kardinalitasnya berhingga. Kalau tidak ya, itu adalah apa? Nanti terjadi pesan error ya. Jadi pada contoh yang ini kan menyangkut tak berhingga ya. Kita tahu bilangan bulat itu banyak tak berhingga. Yang I ini adalah dari 54, 57, lalu 60 dan seterusnya. Jelas I itu himpunan bagian daripada Z. Tapi Saga dalam hal ini tidak bisa menampilkan bukan berarti tidak bisa ya. Ada hal yang khusus nanti kita bisa lakukan hal ini menyangkut tak berhingga. Oke. Jadi ini kalau ini kita paksa ini tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Ini pesan apa error yang kita dapatkan di sini. Oke. Ini bukan berarti tidak bisa ya. Oke, ini hal-hal yang lain ya kalau kita mau menampilkan apa? Menampilkan bentuk akar 2 itu supaya bisa kita tampilkan bentuknya seperti apa simbolik akar 2 ini.
kita dahului dengan show square root 2 ya. Oke, sekarang kita implementasikan apa yang telah kita bahas tadi. Bagaimana kalau kita mempunyai X 15, Y-nya 7. Lalu ini maksudnya apa? R itu adalah apa? 15% 7. Itu maksudnya sisanya. Jadi 15 kalau dibagi 7 itu sisanya berapa? Kita lihat di sini. Mana ini? 1 ya. Oke. Lalu di sini perintah QRAM. Jadi apa maksudnya perintah QRAM ini? X kalau dibagi Y itu nanti dengan perintah QRAM ini itu kita dapatkan ini, kita lihat di sini. Klik. Nah, ini artinya apa? X kalau dibagi Y itu hasil baginya itu 2, sisanya 1. Q ini adalah apa? Quotientnya hasil baginya. Ini 2. RAM ini reminder sisanya. Jadi X dibagi Y, X-nya tadi 15, Y-nya 7, itu hasil baginya Q-nya 2, remindernya sisanya 1. Oke, ini pakai kita gunakan logika ya. Apakah X kalau dibagi Y itu sisanya 1? Tentunya ini true. Oke. Ini tadi penjelasannya saya kira ya. Nah, ini juga akan sama karena pembagian itu berkaitan dengan bilangan bulat modulo. Berarti sama saja tadi ingat modulo itu adalah sisa. Berarti X kalau dibagi Y itu sisanya 1. Bisa juga digunakan dengan perintah modulo. Jadi X modulo Y itu pasti hasilnya 1 ya. Arti yang lain ini X dimodulkan Y itu atau X kalau dibagi Y itu sisanya berapa? Itu 1. Nah, ya. Lalu di sini juga selain bisa ditulis X titik modulo Y itu juga bisa kita tulis modulo X Y. Ini artinya apa? X modulo Y. Yang ini lebih enak melihatnya ya. X modulo Y. Dua perintah ini adalah suatu hal yang sama. Hasilnya sama nanti. Jadi ini juga menghasilkan 1, yang ini juga menghasilkan 1 ya. Oke. Nah, ini untuk apa? Menampilkan apa? Bilangan bulat modulo apa? 6 ya. Itu kita bisa lakukan set 6 integers 6 ini. Nanti kalau kita list ini tampil hanya 6 saja. Sebanyak 6 elemen ini sisanya ya yang kita lihat. Ingat, bilangan bulat modulo 6 ini di input. Sisanya 0, sisanya 1, sisanya 2, sisanya 3. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini secara tegas perlu kita perhatikan ini bukan bilangan bulat, tapi himpunan bilangan bulat kalau dibagi 6 sisanya 0. Ya ini sisanya 1, ini sisanya 2, sisanya 3. Oke, kita tampilkan secara himpunan ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya sisanya ya, perlu diperhatikan. Oke, lalu kita mau lihat di sini ya. A itu adalah himpunan yang mana A untuk A di set 6. Tentunya ini nanti sama dengan apa? Set 6. Jadi kan ini kan A anggota apa? Set 6 itu dihimpun seluruhnya.
Apakah sama dengan himpunan Z6? Ya, tentunya sama. Oke, kita lihat ini. True. Oke, kita ingat ini tanda apa? Indeks. A1 itu maksudnya nanti kita ambil elemen yang apa? Yang ke posisi 2. Karena indeks dimulai dari 0. Masih ingat pada pembahasan itu. Kita lihat di sini. Nah, ini. Saudara lihat pada posisi awal itu 0 kan? Yang berikutnya 1 ya. Oke, yang ini artinya apa? Kita menuliskan 17 itu bilangan bulat, tetapi kalau di set 6, ini artinya apa? 17 dibagi 6 itu berapa sisanya? Atau modulo apa? Modulo 6. Kita lihat. Oke, benar? Saudara-saudara sekalian, kalau 17 dibagi 6 itu sisanya 5. Lalu ini tentunya apa? A5. Ya. Ingat, A5 itu apa? Pada posisi yang ke-6. Ya, pada posisi yang ke-6 itu 5. Artinya apa? Bilangan bulat yang kalau dibagi 6 itu sisanya 5. Nah, di sini apa benar minus 17 itu kalau dibagi 6 itu sisanya 5. Kita lihat apa benar. Salah. Jadi kita bisa cek ya di sini. Sebenarnya berapa minus 17 itu kalau dibagi 5 sisanya. Oke, kita coba ya, kita gunakan perintah apa? Oke, yaitu Z. Mana 4 ya, mana yang tadi kita. Nah, ini ya Z6 ya, kurung Z-nya minus 17 ya, bilang bulat minus 17. Ada yang tahu? Kita gunakan algoritma pembagian minus 17 itu kalau dibagi 6 itu berapa sisanya? Ternyata 1. Jadi tidak heran kalau minus 17 itu modulo 6 itu 1, sedangkan di sini 5, A5 tadi. Himpunan-himpunan ini apa? Bilangan bulat yang kalau dibagi apa? 5 itu sisanya 6, maksud saya sisanya. Jadi tidak pernah ini karena ini hasilnya min 1, yang ini 5. Jadi dia tahu ya. Atau ya ini tadi kita sudah. Nah, tetapi kalau kita bandingkan sekarang min 17 itu apakah benar? Kalau dibagi 6 itu sisanya 1. Ini kan kelompok ini A1 ini menunjukkan sisanya 1. Kita lihat pasti benar karena memang bilang bulat apa minus 17 itu kalau dimodulukan 6 itu 1. Jadi ini benar. Ini saya kira apa beberapa hal yang telah kita jelaskan ya tadi ya keterangan ini. Oke, kita lihat di sini katakanlah ya kita mau menghimpun apa ini B ini yaitu kelipatan 6 yang ditambah 5 ya. Ingat ini kelipatan 6 ditambah 5. Jadi apa? Bilangan bulat yang kalau dibagi 6 itu sisanya 5, tetapi kita ambil N-nya itu mulai dari berapa ini? Ya, minus 100 sampai 100 ya. Tidak seluruhnya ya kita mau tampilkan. Kalau kita tampilkan kita sudah tahu tadi itu ini kita bisa lihat tentunya ini himpunan berhingga ya, yaitu kita running ini. Oke, saudara percaya ini bahwasanya apa? Ini semua ini itu adalah apa?
bilangan bulat yang kalau dibagi 6 itu sisanya 5 ya. Hampir sebanyak ini. Oke, nah, kita cek semuanya ya, itu apakah sama dengan A5 ya. Semuanya ini apakah benar untuk N tadi di B, B-nya tadi itu kalau dibagi 6 sisanya apa? 5. Apa benar sama dengan sisanya 5? Ini semua bilangan yang berada di B tadi itu kita cek. Pasti benar. Ya. True. Oke, ini kelipatan apa? Kelipatan 6 ya sama. Tapi mulai berapa ini? 100.000 ya ini. Minus ya. Dan tentunya ini sisanya apa? 0 ya. Karena kelipatan 6 ya. Kita running. Mungkin cukup lama ya karena ini cukup cepat ini ya. Banyak bilangan berapa ini mulai minus 100.000 sampai 100.000 ya. Kita cek ya, apakah semua bilangan-bilangan kelipatan 6 ini kalau dibagi 6 itu sisanya 0, benar. Nah. Oke. Ini beberapa hal apa penjumlahan dari bilangan bulat modulo ya. Oke. Kita apa? Beberapa hal ini apa kita bisa apa? Lihat di sini. Ini langsung aja lah kita lihat apa? Menyelesaikan apa persamaan untuk mencari X yang mana 2X plus 1 plus 11 itu kalau dimodulkan 3 sama dengan 7 sisanya 7. Berapa X-nya? Oke. Jadi kalau kita bisa gunakan ya, kalau kita modulkan apa? 3 ya. Jadi ini 2X modulo 3 ya. Kita lihat X 2-nya ya. Ini 11-nya ya, modulo 3 itu 2. Sedangkan apa 7 modulo 3 itu adalah 1 ya. Sisanya ya 7 dibagi 3 itu bersisa 1. Ini 11 kalau dibagi apa? 3 itu sisanya 2. Ini ada kedua ruas persamaan tambahkan 1 ya. Kita tambah 1. Sehingga untuk beberapa K anggota Z itu kita dapatkan 2X plus 5 sama dengan 3K. Nah, di sini kita tahu kita modulkan apa? 3 ya. Ini kita pindah ya ke apa? Itu kita dapatkan apa? 2X 2 modulo apa 3 5-nya ini kita pindah ke kiri ya, kalau dimodulukan ya. Sedangkan 3K itu kalau dimodulukan itu kan 0. Oke. Dan kita tahu FPB 2 dan 3 itu adalah apa? 1 ya. Sehingga berdasarkan apa kriteria yang apa yang dijelaskan di sini ya, kita tidak melihat apa buktinya ya. Itu langsung kita gunakan itu ya. Oke.
kita lihat hal ini dengan jaga ya, yaitu himpunan kelipatan 3 ditambah satu ya, ini ringnya ya. Apakah semua bilangan ini 2x plus 11 modulo 3 ya, itu sama dengan 7 ya, modulo 3 untuk semua x yang berada di ring ini tadi ya, kelipatan 3 plus 1 ya. Tentunya benar ya. Tadi kita sudah cek apa di atasnya ini uraiannya ini ya. Oke. Oke, ini juga kita bisa cek beberapa hal ini. Juga benar ya. Lalu apakah semua 7 min C modulo 6 B kurang C modulo 6 untuk apa? Semua C di A itu juga benar. Oke, pasti benar. Oke, yang terakhir ini juga apa kalau dikalikan ya. Ini sifat-sifat yang telah kita bahas itu ya. Oke, ini beberapa hal juga apa? Hal yang lain ya. Oke, beberapa sifat ini juga apa kita apa bisa implementasikan di dalam apa program interaksi ini ya. Ini programnya ya. Untuk menentukan hari ya. Kita bisa implementasikan. Ya ini hanya sekedar main-main ya. Untuk menentukan hari itu kan sudah gampang, kita bisa lihat di komputer, udah katakanlah di sini diklik di ya. Ini kalau kita klik ini kan sudah muncul tanggal ini. Tahun berapapun saja ya. Lalu isikan bulannya itu nanti kita tahu, tanggalnya, harinya itu tahu. Tapi maksud program di sini itu bukan untuk hal yang remeh itu tadi ya, tapi ini hanya sekedar bahwasanya apa yang telah kita dapatkan itu kita bisa wujudkan, kita membuat sendiri apa suatu program untuk menentukan suatu apa hari, bila apa tanggal diketahui, bulan diketahui, tahun diketahui. Katakanlah ini tanggal 17 bulan 8 ini kemerdekaan Indonesia ya 1945. Saya nggak tahu apa benar hari Jumat, cek kalau pahlawan-pahlawan masih masih yang sudah meninggal kan sudah nggak bisa kita tanya ya. Tapi para sejarawan ya yang mungkin yang masih hidup yang mengetahui hal ini bisa ditanyakan apa benar 17 Agustus itu 1945 itu hari Jumat. Kita cek ya dengan ini ya. Dengan yang ditampilkan oleh Windows ini. Tapi akan lama ini nanti ya 1945. 2000 ini terbalik. Dan ada apa-apa lah, butuh waktu. Supaya cepat itu bagaimana ini? Apa bisa di sini diketik gitu? Oh ya bisa ya. Oh, enggak bisa. Nah ini bisa di situ. Tadi berapa? Oh ini 1945. 1945. Oh, balik 19. Ah ini 1945, 1945, 45 ini. Lalu bulan apa? Agustus. Lalu tanggal 17. Nah, kita lihat ini Friday. Betul ya. Berdasarkan ini ya. Oke. Oke. Kita coba hari ini. Hari ini sekarang tanggal berapa ya?
Ya katakanlah tanggal tanggal 6 ya, tanggal 7 bulan 3 ya, bulan 3 2000 2021 hari Minggu. Jadi kalau tanggal 6-nya tentunya ini Sabtu ya. Oke, saya kira demikian saudara-saudara sekalian dan para permisa, semoga bermanfaat dalam hal ini. Beberapa hal itu nanti bisa kita konfirmasi di dalam apa bagi mahasiswa ya di dalam kuliah. Semoga bermanfaat video yang saya tampilkan kali ini. Sampai apa? Kita ketemu pada apa? Video yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan.